Oke teman-teman, kembali lagi di materi kelanjutan kita, yaitu terkait life cycle. Nah, life cycle di React ini maksudnya adalah siklus hidup di mana pada saat aplikasi berjalan. Nah, misalkan pada saat aplikasi berjalan ada perubahan, updating, atau pada saat aplikasi berjalan kita menampilkan komponen atau menghapus komponen. Nah, React Lifecycle sendiri itu ada tiga, terbagi tiga, yaitu mounting, kemudian updating, kemudian unmounting. Nah, mounting sendiri adalah pada saat sebuah komponen itu berjalan, dipasang. Jadi maksudnya pada saat komponen itu diletakkan ke dalam DOM. Jadi ada beberapa metode yang dijalankan, yaitu constructor, terus getDeriv state from props, kemudian render, kemudian komponen did mount. Jadi pada saat komponen itu ditampilkan ke pengguna, ke antarmuka, di belakang itu ada empat, setidaknya ada 4 metode yang dijalankan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kemudian untuk bagian yang kedua, yaitu updating. Updating di sini pada saat ada perubahan entah itu state maupun props di dalam komponen itu sendiri. Nah, pada saat aplikasi melakukan updating, ada 5 metode setidaknya yang dieksekusi, yaitu getDeriv state from props, kemudian should component update, kemudian render, selanjutnya yaitu getSnapshot before update, dan yang terakhir yaitu komponen did update. Nah, kemudian yang terakhir yaitu unmounting. Untuk unmounting ini pada saat komponen tersebut dihapus dari komponen utamanya. Ya, di sini hanya satu metode aja, yaitu komponen will mount yang akan dipanggil. Nah, untuk praktiknya kita langsung aja yang pertama. Jadi pada saat mounting, pada saat aplikasi melakukan mounting, di mana menampilkan sebuah komponen ke antarmuka. Oke, kita coba.
Ya, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa yang pertama akan mengeksekusi konstruktor. Nah, di dalam konstruktor ini sendiri pertama kali metode dipanggil sebelum melakukan hal-hal yang lain. Jadi di dalam konstruktor ini kita dapat menginisiasi state ya, kemudian get derived state from props ini dimana pada saat sebelum elemennya itu dimasukkan ke dalam DOM, kita dapat menambahkan atau mengatur state atau menginisiasi props. Nah, untuk get derived state from props ini contohnya seperti ini. Misalnya kita menginisiasi kita menginisiasi state favorite color di dalam konstruktor dengan value red. Kemudian di get derived state from props ini kita mengubah value dari state yang sudah kita inisiasikan di konstruktor. Jadi kita mengubah kemudian komponen did mount, kemudian komponen did mount. Nah, pada saat komponen did mount ini itu komponennya sudah ditampilkan di komponen itu sendiri, di komponen utamanya ya, setelah render. Nah, kalau di sini kita lihat yang pertama, aplikasi itu akan memanggil konstruktor, kemudian pada saat dijalankan akan memanggil konstruktor, kemudian akan mengeksekusi get derived state from props, kemudian mengeksekusi render, dan yang terakhir komponennya ditampilkan. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, pada saat ada perubahan, ada updating. Nah, updating yang dimaksudkan di sini adalah pada saat ada perubahan state ataupun ada perubahan props. Misalnya ada perubahan state pada saat tombol diklik. Nah, kita coba.
pada saat aplikasi ini dijalankan, yang pertama kita menginisiasi color menjadi red, dan color itu dipanggil di dalam render seperti ini. Nah, ini belum ada perubahan, jadi ini masih saat pertama kali aplikasi ini dijalankan, kita sudah menginisiasi color dengan value red. Nah, yang pertama dipanggil ada constructor, kemudian get derived state from props, kemudian render, kemudian component mount. Nah, pada saat kita buat, misalnya pada saat saya mengklik sebuah tombol dan mengubah red ini dengan yellow atau dengan value yang lain, maka di situ yang kita sebut dengan updating. Nah, teman-teman perhatikan. Nah, pada saat tombol diklik, jadi teman-teman perhatikan, misalkan seperti ini pada saat aplikasi jalan, kemudian pada saat ada perubahan set to yellow, maka yang akan dieksekusi itu ada dua, yaitu get derived state from props dan render. Nah, kenapa hanya dua? Padahal tadi di sini dijelaskan ada 5. Nah, kenapa hanya 2? Karena kita tidak menginisiasi yang lainnya. Nah, kalaupun kita menginisiasi yang metode yang lainnya, maka metode ini semua akan dieksekusi. Nah, kita coba tambahkan aja semua metode yang ada di sini.
Nah, teman-teman perhatikan di sini, untuk should komponen update ini akan return true atau false. Kemudian untuk get snapshot before update ini akan ada dua parameter yang akan dikirim yang bisa kita gunakan, yaitu props sama pref state. Nah, kemudian yang terakhir yaitu komponen di update ini pada saat sudah mengubah state maupun props. Ya, jadi pada saat ada perubahan state, nah teman-teman perhatikan di sini ada get derived state from props, kemudian should component update. Kalau mengembalikan nilai true, maka dia akan melanjutkan ke render dan get snap should before update, dan yang terakhir itu komponen din update. Nah, misalkan kalaupun di method should component update ini misalkan false, maka tidak akan melakukan updating karena nilainya false. Nah, tadi kita sudah set menjadi. Nah, pada saat kita klik update state, teman-teman perhatikan karena nilainya false, maka tidak ada perubahan di state color ini. Jadi dia tetap menjadi red karena should component update ini mengembalikan nilai false. Nah, di sini ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi misalkan kita menanyakan bahwa apakah color itu berwarna merah. Kalau berwarna merah, misalkan kita jangan diupdate. Kalau colornya berwarna lain, bisa diupdate. Nah, itu kita bisa kita lakukan. Nah, yang pertama, kita tahu bahwa should component update ini sendiri ada dua ya, should component update ini yang pasti harus ada returnnya true maupun false. Jadi kita bisa lakukan, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di sini. Oke. Yang selanjutnya yaitu pada saat unmounting. Nah, unmounting di sini maksudnya adalah pada saat
komponen itu dihapus dari komponen utamanya. Jadi teman-teman perhatikan aja. Jadi untuk mencoba meng-unmounting sebuah komponen, maka kita akan membuat sebuah komponen baru. Nah, teman-teman perhatikan di sini, message ini sendiri berasal dari sebuah komponen message yang udah kita buat sebelumnya, seperti ini. Nah, kita akan menambahkan sebuah tombol lagi. Kemudian pada saat button itu button itu akan digunakan untuk menampilkan dan show dan hide komponen message ini. Nah, button itu kita tambahkan di sini ya.
Oh sorry, ternyata kita lupa di sini. Ya, seperti ini. Jadi pada saat aplikasinya jalankan, untuk message itu dalam status true. Pada saat kita klik tombol show hide message ini, dia akan mengubah state dari is message itu menjadi false. Nah, pada saat is message is menjadi false, maka komponen ini akan unmount. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman perhatikan, ada beberapa metode yang dieksekusi. Ya, kira-kira seperti itu untuk life cycle-nya. Nah, untuk materi selanjutnya, kita akan bahas lebih mendalam terkait beberapa poin yang di sini. Akan saya siapkan dulu, baru kita lanjutkan. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mau melanjutkan materi kita. Dan untuk teman-teman yang baru menonton video ini, teman-teman bisa lihat di video-video kita sebelumnya terkait komponen props, rendering, dan yang pasti dari awal belajar React. Terima kasih dan tetap semangat. Kita semua pasti bisa.